Kira-kira sebetulnya apa sih yang kuliner favorit dari teman-teman semua yang mungkin belum semua orang tahu lah ya, bisa dibilang non populer, mau itu kuliner daerah sendiri maupun kuliner daerah lain yang pengen diangkat ke film. Selamat sore semua sobat TPB, sahabat TPPcom yang ada di manapun ya. Kembali lagi dengan live bersama saya Raja Lubis. Ini seperti biasa live dari Bandung dan alhamdulillah hari ini posisinya tidak hujan. Alhamdulillah sekali walaupun mendung tapi tidak hujan. Hujan di sini. Kasihan banget. Di saya alhamdulillah tidak Bandung hujan. coret. Tidak hujan tapi ya gimana ya, tadi udah bawa payung taunya nggak hujan ya, nggak apa-apa lah, kan sedia payung sebelum hujan. Nah, nanti di kesempatan kali ini kita akan ngebahas yang namanya kuliner. Jadi kuliner dalam film tuh kayak gimana sih gitu kan. Kalau di acara TV kan ada ya MasterChef, tapi kalau di film tuh kayak gimana sih sebetulnya kuliner ya disajikannya dalam film. Tentunya masih barengan dengan rekan-rekan dari Regu Pengamat Forum Film Bandung. Aku sapa-sapa dulu. Halo Kang Arya. Halo, sehat Mas? Wah, iya. Halo Ya, Kakak Evi. Halo, Halo Kakak Dwi. Halo Kang. Dan halo juga Tete Ratna. Lah, kok langsung dimatiin Halo, 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 halo. videonya? Teh Evi nampaknya lagi sibuk, Teh. Nyari apa, Teh? ingat sesuatu. Oh. Mencari yang nggak ada. Nah, ini kita sebagai pembukaan langsung aja lah ya. Saya pengen siapa dulu ya, kalau kemarin yang paling muda mungkin yang paling senior dulu ya. Karena kan biasa senior paling banyak makan setidaknya kan. paling banyak makan garam gitu. Makan garam dan asam kehidupan gitu ya. Kakak Evi. Siapa itu? Kakak Evi punya kuliner favorit gak? Coba Apa pakai gitu? KTP-nya siapa lebih tua? Kita belum bicara film dulu, jadi kuliner favorit Kakak Evi itu apa sih? Kalau favorit spesifik sih apa ya? Aku tuh bingung. Yang penting sih secara rasa dia tuh gurih, gurih tapi nggak pedas apa ya? Mungkin kalau yang paling gampang tuh bakso kali ya. Hmm. Kari Biasa kali kalau kari. biasa kalau perempuan ya ditanya favorit satu tuh kemana tuh jawabannya? Aku enggak. Oh Bukan enggak ya? favorit masuk, bukan. Coba Kakak Evi apa favoritnya? Saya Bakso, nggak tahu favorit yang bakso. spesifik emang yang kayak gimana sih? Bakso. Jadi kalau ditanya harus Bakso. selalu ada itu aku nggak yang harus Nah, maksain. Tapi paling gampang tuh kenapa? bakso. Kenapa? Ya paling gampang didapetin. Oh gitu, karena lebih mudah ya. Bakso yang seperti apa sih Teh? Kan tadi katanya pengen yang spesifik. Kalau bakso, aku tuh yang tim bening, nggak pakai saus, sama pakai kecap. Kalau pedas paling dikit, asal hangat Oh, aja. bakso urat atau bakso telur atau bakso apa gitu? Baksonya aku lebih suka bakso urat sih. Bakso urat. Ada nggak Teh rekomendasi, nggak apa-apa ini mah kita promo yang di Bandung gitu? Bakso apa gitu? Yang favorit? Bakso yang ada tetelannya kayaknya yang pernah kita nyicipin juga ya, bakso janur Ih, lumayan. kita. Suka pernah lupa. Cie Apa kencan. diajak? Dwi, jangan bikin gosip Dwi. Jadi ya udah bakso itu ya. Oke. Hmm. Aku sekarang ke laki-laki deh. Kakang Iya, Dwi, yang apa paling yang muda paling nggak boleh favorit waktu. kuliner? Ya, apa? Apa yang favorit paling kuliner? Oh jadi ini jadi bingung ya, belibet nih. Favorit apa yang paling kuliner? Oh, salah kan, kuliner apa Favorit? yang paling favorit? Paling aku sukanya batagor kali ya. Batagor. Yang suka sering dicari buat ngemil. Kenapa tuh? Di cemilannya batagor. Gak tahu perpaduan tahu dan siomay itu enak banget. Tapi aku nggak suka tahu yang satuan. Itu kabarnya Batagor itu kan singkatan ya? Iya, Emang apa sih singkatannya Batagor teh? bakso tahu goreng. Nah, lamun saya meser, baksoan. Hah? Jarang saya nemu Batagor yang ada baksonya, kumata. Ayo. Nggak tahu tuh ya. Tanya si Mangnya aja lah. Bakso tahu Kadang juga gitu mun kan saya yang di
puas nggak ada basahnya itu. Asa sering deh saya nemu batagor teh daya baksoan gitu nggak ada baksonya gitu. Pada gor kuah maksudnya. Enggak, batagor yang kering juga nggak ada baksonya. Maksudnya itu ada Oh iya basahnya, emang bakso sih. daging gitu. Bukan Harusnya bakso siomay aja. goreng kali ya. Siomay tahu goreng ya. Kan gitunya. Jadi kan bingungnya. Kan udah ada gehu. Iya. Ya karena sambil menunggu sidang Itsbat, jadi lagi mikirin nanti makanan buat sahur apa, aku ke Teteh Ayu deh, Teh Ratna dulu. Mudah-mudahan yang ini jawabannya agak benar. Oh, jadi kita nggak benar. Oke. Jangan dokter kasihan amat Johot. Serbu Jakarta apa kuliner favoritnya Teh? favoritnya aku cireng. Oh, cireng. Sayur sop. Cireng. Cireng oge singkatannya Teh. Asyik digoreng. Aku favoritnya sayur sop. Comfort food aku itu sayur sop. Kenapa Sop tuh? bening. Kok agak aneh nih sayur sop ini? Karena dalam sayur sop itu sayurannya ada, daging ada, proteinnya ada kan, protein, serat Ya. ada, komplit gitu. Ya kalau dimasaknya pakai daging ya. Ya kalau pakai bakso ya pokoknya kan ada proteinnya Pakai dada ayam Versi juga aku. bisa. gitu. Ada notif apa tuh? Ada deh. Kakak Ari, oh soalnya notifnya Teh pasti Android ya Teh ya? Android dong. Ya soalnya sama, notifnya sama semua. Langsung pakai dong Android dong. Kakak Arya, ini tadi kan kebanyakan dari kuliner dari Bandung, dari mana? Dari Sunda ya. Oh, Kakak Arya mungkin bisa jangan yang Sunda, apa favoritnya? yang Sunda sih aku suka. Tapi kalau mau yang bukan Sunda, aku tuh sukanya sate Madura. Oh, apa bedanya dengan sate-sate kebanyakan? Yang itu ada madunya enggak deh? Maksudnya suka kuah kacangnya aja sebenarnya kalau aku mah. Ya, berarti Oh, sate Madura pakai kuah kacang. Heeh. Kalau Enak yang banget. suka dibumbuin potongan cabai tapi nggak ada gulai kacang itu sate apa sih ya? Aku saya pernah beli gitu di depan tuh tapi nggak Oh tahu iya, itu sate Jawa apa namanya ya lupa aku. Agak-agak Ikan. pahit kan? Apa teh? Hah? Sate Taichan. Bukan, kota Bukan. Ican mah masih agak Yang cok- putih-putih. Ini mah yang tetap kecap coklat. hitam kan? Kayaknya Hitam, kecap hitam. kental Marangi. banget. Apa? Marangi. Oh, marangi itu ya. Marangi. Nah, Oh, gimana iya, nggak mungkin pakai bumbu kacang kan? Iya, Jadi marangi sambalnya pakai kecap potongan sama tomat, cabai. cabai doang. Iya. Gitu. Tapi itu ternyata pedes juga pas saya coba gitu. Jadi Iya. nggak jadi lagi. Banget. Terus sekarang runner up kesukaanku tuh adalah kupat tahu, tapi harus dimasukin kulkas dulu 8 jam. Dia apa aneh teh? Dia apa aneh? Enak loh teh, kupat tahu petis. Kopi. Anget. Kupat Gimana tahu kamu petis loh yang KTP tuh. merusak konversi kupat tahu masuk kulkas? Marahin teh. Kacangnya jadi Marahin. kental, aduh enak banget, astaga. Kenapa nggak bumbunya Tapi aja? diangetin dulu kan makannya. Enggak langsung, Aneh dong. Ih, astagfirullahaladzim. tapi dipisah sama lontongnya apa sama kupatnya. Kupatnya kan kalau kelamaan masuk jadi keras, makanya dipisah yang Jadi si yang dimasukinnya itu si bumbunya gitu masukin. ya. Bumbunya doang. Nah, terus togenya juga kalau ada dapat yang dingin-dingin itu enak banget teh. Oh, berasa salad gitu kali ya. Iya kan. Kayaknya si Ari ini orang Eskimo deh teh. Ya berasa salad kali. Salad kan gitu dingin-dingin. Anggap aja salad. Salad tapi kupatku masih konsepnya ya. Salad, Gimana mah hiwa kupat, teh? dan asin. Iya. Salad kupat. Kayak kopi. Ini ada produser nggak sih yang di nonton kita? Siapa tahu di filmin kupat tahu dingin gitu. Ada. Nggak ada. Ada. Oh, ada. Memang produser ini suka out of the box ya. Ini juga selera. Ada sih Selera. ketupat tahu yang dingin teh. Apa tuh? Yang dicuekin. Hai. Kupat itu Garing. dulunya. Keprok dong, keprok. Ih, suara keprok dong, suara efek keprok. Efek. Sabar. Nambah kali ya. Soalnya pakainya satu handphone. Keproknya naon bahasa ini tuh Inggrisnya? Applause. Enggak ada plus clap kali ya, clap ya. Clap. Tapi dibanding clap kayaknya semuanya gini deh. Itu bunyi wajan dipukul. Soalnya makin kesini makin sore ternyata selera kulinernya benar-benar Aneh. banget ya. Kalau Aneh Kang gitu. Raja apa favoritnya? Favorit saya nanti ya, spillnya saya di akhir. Ah, dia mah makan apa Oh. sama si Aca pasti mah.
Jadi ini ada kupat tahu Masih ya. dingin, ada sayur sop pakai daging, ada bakso urat dengan tetelan, terus ada batagor. Ini banyak banget macam-macam kuliner. Termasuk juga ini mungkin kulinernya kalau di mata saya masih asing ya, karena saya bukan orang Jawa. Ini ada satu kuliner namanya mangut gitu ya. Itu mangut tuh menjadi highlight di film kuliner terbaru berjudul Rahasia Rasa karya Hanung Bramantyo yang baru tayang tanggal 20 Februari kemarin. Kemungkinan besar di beberapa bioskop masih tayang. Jadi kalau masih ada waktu sempatkanlah nonton bagaimana sih sebetulnya kuliner di dalam film. Nah, ngebahas selanjutnya saya ada satu yang akan mengawali. Jadi saya di film tersebut tuh ada satu dialog yang saya suka, yaitu gini katanya. Kuliner itu bukan tergantung resep, tapi tergantung chefnya. Jadi kalau itu diibaratkan dengan film, artinya film kuliner pun bisa bervariasi tergantung sutradaranya. Betul. Nah, yang sudah nonton nih, boleh nggak sih sekilas ceritain gimana impresinya untuk Rahasia Rasa karya terbarunya Hanung Bramantyo? Yang udah nonton siapa aja? Acungan tangan dulu. Yang dua nggak bisa Nonton. ngacung. Aku udah ngacung nggak punya kelihatan. Aku cara ngacungnya gimana? Aku tidak ngacung karena belum nonton. Kayaknya pakai itu deh, di komen aja deh. Acung, acung. Biasanya tuh ada, coba gimana dari Teh Ratna dulu deh. Kalau aku sebelum nonton dan sesudah nonton belum pernah juga makan mangut lele yang di menunya itu, tapi cukup menarik karena aku ngelihatnya si kuahnya kayaknya seperti itu kan, mirip gulai gitu, gurih. Kayak rawon, bukan rawon apa sih? Ya gitu lah. Gulai. Kayak kuah gulai gitu. Jadi menarik sih menurutku kalau dari masakannya ya. Tapi memang betul kalau makanan itu tergantung chefnya, tergantung tangan, sama seperti film. Setuju. Itu aja dulu. Menurut Arya gimana? Apanya filmnya? Filmnya itu aku suka banget dari ide ceritanya. Ide cerita yang bisa nyangkutin antara kuliner, terus ada sejarah tentang buku resep apa sih dari Presiden Soekarno, itu ternyata bukunya asli, kan aku nggak tahu. Pas setelah nonton baru tahu, waduh ini yang bukunya asli ternyata gitu. Ya idenya bagus lah, nama-namanya juga seru-seru lah, kayak Maharaja jadi Maharasa gitu kan. Emang Ya, bener itu. dari Maharaja kan belum tentu. Iyalah dari itulah, Maharaja kan kuliner India diganti. Ya, ada juga Padang juga pernah saya lihat kok nasi Padang Maharaja itu mah apa gitu. Lupa lah. Tapi benar ya itu bukunya saya juga searching lagi emang dihubungkan ke buku Mustika Rasa karya Presiden Soekarno. Jadi katanya buku itu tuh ide Soekarno untuk mengumpulkan resep-resep 1.600 masakan Nusantara. Bukunya sampai sekarang masih ada sih dicetak ulang. Harganya kalau nggak salah jutaan sih aku cek kemarin ya. Jadi bukunya tuh ada, cuman memang film ini tidak diadaptasi dari buku tersebut kayak gitu. Kakak Epi udah nonton? Udah. Coba gimana impresinya Teh? Banyak sih aku suka ya dari penceritaannya, dari karakternya, terus secara teknik juga yang pas lagi nonton tuh jadi kayak yang ini kayaknya penonton di Indonesia tuh kan banyak banget ya fansnya reality show MasterChef Indonesia. Itu kan kerasa banget gitu ya pas lagi proses pengolahannya, lagi nyacahnya. Oh itu mah masuk banget lah gitu filmnya buat pemirsa MCI. Tapi kok kayaknya mereka tuh nggak aware atau nggak tahu gitu ada film seperti ini gitu. Makanya juga ketika film ini cepat banget turunnya tuh kecewa sih. Harusnya orang tuh lebih tahu gitu film ini. Dan kalau yang lain kan udah dibahas tadi ya sama Arya sama Teh Ratna. Yang aku mau tahu sih jadi kayak yang penamaan gitu kan, tokoh yang diperanin sama siapa sih? Jerome ya? Itu kan namanya tuh kan Rosso ya. Itu kan Rosso itu kan Iya. identik dengan nama Itali kan. Tapi ternyata ada filosofi lain kan. Ada juga itu Rosso itu dari rasa, terus ada dari filosofi Jawa gitu kan. Aku lupa tuh filosofi Jawanya seperti apa gitu. Itu pemilihan namanya itu benar-benar mereka tuh apa ya? Risetnya itu kuat banget gitu. Jadi ketika dituangkan ke dalam film nggak kelihatan asal jadi gitu sih aku lihat. Ya, itu diartiinnya aku masih ingat kok. Jadi bisa juga diartikan rasa yang berwibawa kata itu kata Ya, filmnya. Nah, jadi sebagaimana filmnya saya melihat juga film ini penuh wibawa dan sangat menaruh respect ya terhadap kuliner Indonesia itu dari sisi saya ya. Ini kan tidak hanya film pertama ataupun
karya pertama ya Indonesia yang mengangkat tema kuliner ya. Sebelumnya Iya. juga ada banyak banget lah ya. Kita kuliner nggak terbatas pada masakan, makanan aja, bisa minuman, bisa apapun bentuknya dan apa istilahnya tuh bisa bermacam-macam fokus kisahnya gitu ya. Sebelumnya kita punya juga kayak tabula rasa yang itu untuk masakan Padang. Terus ada juga tentang dunia perkopian di Indonesia, filosofi kopi. Iya. Sorry, itu ponakan lewat. Terus juga ada tentang apa toko roti itu ada di Madre gitu ya. Terus ada masakan Padang lagi Sayo Sakato lain sebagainya. Nih aku ke Kang Dwi nih. Kira-kira dari beberapa banyak film kuliner Indonesia apa sih yang pernah ditonton dan mana yang paling disukai? Aku udah nonton Aruna dan Lidahnya, kemudian Tabula Rasa, Filosofi Kopi. Saya Sakata juga nonton sih seriesnya, sama Angkringan di series juga. Aku nonton seriesnya. Cuman yang paling favorit kalau misalnya visual dari kuliner sih aku sih paling suka Tabula Rasa ya Kang ya. Ya, kenapa Selain tuh? di situ juga dikisahinnya juga kan itu kayak mempertemukan orang Barat Indonesia dengan orang Timur Indonesia di mana ketika si ibu punya rumah makan Padangnya tidak melihat siapapun untuk diajak kerja di situ. Cuman emang di Tabula Rasa gulai kepala kakapnya sih emang menggoda parah ya dari lihat kuahnya tuh visualnya. Dari situ pun aku langsung nyari rasanya tuh kayak gimana sih gitu. Tapi emang itu udah mah parah banget. Cuman sayangnya kan nggak semua restoran Padang tuh punya itu, terutama Iya, restoran Padang yang maksud tuh yang kalau di Sunda yang bukan orang Padang yang punya gitu. Hanya di Cuman restoran-restoran gede kan. kebanyakan di Bandung tuh kalau misalnya warung makan Padang kan suka di depannya suka dituliskan sedia kepala Itu kakap ya. gitu. Tapi kayaknya mereka kayak nggak ready gitu loh kalau di Bandung ya. Iya kayaknya mungkin karena jarang kali ya. Soalnya saya juga pas habis nonton itu, saya waktu itu ingat kok nontonnya di BTC. Iya. Saya sampai ke belakang BTC kan banyak makanan itu. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 rumah makan Padang. Saya samperin satu-satu dong, nggak ada yang jual Nggak ada gitu. kan? Iya jadi ya udah Tapi lebih baik tulisannya tuh ada, berarti ada tuh sedia. itu. Padahal Tapi kan nggak, mau makan Padang itu kan setia ya, setiap tikungan ada. Enggak ya ya, ampun. soalnya ini mungkin ya, ini mah mungkin ya dari pengalamanku ya, ketika aku Heeh. makan di Padang ya, makan nasi Padang di Padang gitu, benar-benar di Padang Sumatera Barat, itu dari mungkin sampai 5 atau 6 kali saya nyoba di berbagai rumah makan Padang, itu saya nggak menemukan tempe. Jadi memang tempe itu ada di rumah makan Padang sebetulnya kreasinya orang Sunda gitu, orang Padang di Sunda. Jadi di sananya emang nggak ada gitu. Jadi menu paling rendahnya tuh telur gitu, telur balado gitu. Kalau tahu nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi bener-bener yang berkuah rendang telur tuh udah paling Yang rendahnya bersantan gitu. gitu ya, yang Paling bersantan gitu ya. iya 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 paling. Paling murahnya. Jadi memang Ah, ah. mungkin disesuaikan gitu dengan eh, lidah dan selera Indonesia gitu. Terus juga yang rasa berbeda mungkin nanti Arya bisa kasih masukan juga untuk masakan Padang. Kalau di Padangnya itu beas nate kata Sundanya mah bear, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Bear, Oh iya jadi ya, ngerti ngerti ngerti. masing-masing terpisah gitu. Coba Arya gimana pengalamannya Apa bear makan maksudnya gimana? Terpisah bear apanya? tuh jadi apa ya bear apa sih Indonesia Nggak coba? kurang nggak pulen nggak Tekstur pulen. nasi goreng, kayak tekstur nasi Nasinya. goreng kering gitu. Itu Ya, yang saya lihat pecah kalau di gitu nasi ya. Padang di Sunda itu kan kayak nasi yang lekat. Kalau di Padang Iya, iya. biasanya ya Itu apa ya terpisah-terpisah gitu tuh gimana apa tuh Arya namanya? atau pengalamannya? Nasinya berderai gitu kalau orang orang Riau ngomongnya. Udah Oh kok. Jadi berderai. kalau dijatuh itu Oh. cek ke piring gitu. Ya Jatuh gitu kita Iya kan? kayaknya. berai gitu ya. Berderai gitu. Nasinya Iya Berarti kayak nasi goreng kan kayak nasi goreng Iya, gitu. nasi goreng kan, dia teksturnya tuh kering gitu kan, kayak Iya. terpisah gitu. Nggak ya cepet berarti lengket. ya sama berarti berderai, bercerai, berpisah. Asik. Lah, Aduh. Nah, enggak emang begitu. Jadi yang saya rasain itu yang beda gitu ya pas kalau di Sunda mah bener-bener nah ya nasinya tuh juga nasinya kadang pulen terus bumbunya ya bumbu-bumbu yang apa bumbu yang Sunda sih. Mbak. Tapi kalau yang beneran Padang biasanya harganya benar-benar jauh di atas kebanyakan sih. Yang di Iya, Bandung atau di Jawa Barat biasanya dan bisa ngerasain gitu. Nah, itu kan berarti kan lidah seseorang tuh bisa merasakan. Nah, ini yang menariknya di film Rahasia Rasa itu seorang chefnya justru
tidak bisa Hilang. mengecap padahal sebentar lagi mau tes put. Nah, ini yang menurut aku salah satu karakterisasi yang menarik juga. Itu gimana nih menurut Arya? Karakter itu menarik atau gimana? Ya benar, kita kan kalau menciptakan karakter biasanya dalam cerita atau film biasanya kan tuh selalu bikin karakter yang berlawanan gitu, yang jadi dia tentangan dia tuh benar-benar berlawanan dengan dia sebenarnya kayak chef tapi nggak bisa ngerasa kan itu suatu yang kontra banget kan dan itu jadi Ya, karakter menarik saat dikembangkan jadi cerita gitu loh. Kan sering kita melihat film kayak gitu. Itu yang bikin aku suka sama si cerita si Rahasia Rasa, bikin ide ceritanya menarik. Karena dulu aku pernah ikut nulis kelas nulis skenario. ya. Jadi memang tugasnya tuh disuruh bikin cerita tentang kuliner Indonesia. Dan tuh nggak ada satupun dari kita pesertanya yang kepikiran bikin karakterisasi chef tapi nggak bisa ngerasa gitu. Oh, Makanya aku wah gila sih Hanung bisa kepikiran banget bisa bikin cerita begitu. Kita tuh selalu bikin mikirnya chef tapi dia nggak suka makanan ini, nggak bisa makanan pedas, nggak suka makanan asin gitu. Tapi nggak kepikiran bener-bener nggak bisa ngerasa. Dan di sini ceritanya kan dia mati rasanya tuh diolah jadi sesuatu yang make sense gitu, jadi sesuatu yang psikologis kan dari keadaan dramanya. Nah itu yang jadi bikin menarik ceritanya. benar jadi punya latar belakang juga gitu ya. Dan itu Ya, jadi galian juga yang menarik gitu. Nah, kalau ke Kakak Evi atau Teratna selain Rahasia Rasa, film kuliner apa lagi yang Indonesia dulu deh yang pernah ditonton? Terus kira-kira kita nggak bahas kulinernya, dari segi potretnya itu bisa beda-beda itu bagaimana tanggapannya? Misalkan kan kalau filosofi kopi sebetulnya fokus ke persahabatan sama entrepreneurship. Tadi kan tabula rasa sebetulnya saya sepakat dengan Kang Dewi lebih ke menghargai namanya kebinekaan. Jadi dalam kuliner itu sebetulnya bisa menyatukan kebinekaan sebagaimana Soekarno inginkan bahwa kuliner itu sebagai alat diplomasi budaya gitu ya. Nah itu Kakak Evi sama Teratna mungkin dibandingkan Rahasia Rasa dengan satu film apapun yang di kuliner di Indonesia dulu. Iya, gak usah googling. Nah, dulu Ternak dulu. hah? Terserah. Mungkin pernah nonton Ya, Filosofi dulu. Kopi, Tabula Rasa atau Aruna atau Tapi dulu aku lagi batuk. oh iya lagi batuk. Evi boleh teh? Apa ya? Aku tuh pernah udah nonton tuh yang apa namanya Aruna dan Lidahnya. Cuma aku tuh udah mulai lupa. Yang Mas Radenya tuh Philkop ya, filosofi kopi. Yang itu juga kan tentang persahabatan, tapi juga pas lagi ngelihat apa sih namanya? Pas lagi ngeracik kopi itu kan ada yang jago kopi itu kan dia mengkritik olahan kopi siapa sih? Yang si siapa itu jadi siapa aku lupa. Ben Ben ya. Ben dan Pas lagi Jody. dikritik itu kan, Ben and Jody. aku suka tuh di situ tuh pas lagi dikritik pengolahan kopinya. Mungkin yang lebih ngerti tentang kopi nanti Teratna bisa ceritain lagi ya. Cara tambah Aku gernyit lebih ternyata Teh dahinya. Evi lebih sebetulnya dapat ngomong cuma buat lempar novelnya. Teratna. Bridging-nya ke kopinya enak ya. Lupa banget sih cuma ya agak sama-sama tapi aku lebih suka cerita di novelnya gitu. Ya, Teratna, ayo teh. Jangan mau kalah teh. Langsung teh tutorial jadi barista. Enggak, aku nggak akan bahas filosofi kopi ya. Aku tidak menerima lemparannya. Asik. Ayo teh mau bahas Tapi apa jadinya? dari dari Aruna dan Lidahnya sama Rahasia Rasa sama ini yang aku tonton tuh Seiyo Sakato itu aku lebih suka proses ya. Nah yang agak mirip nih menurutku Rahasia Rasa sama Seiyo Sakato ketika proses mengolah masakannya di dapur itu kentara bahwa Indonesia itu kaya banget rempah-rempah gitu loh, jadi itu kebanggaan banget Indonesia tuh ditunjukkan di situ gitu. Nah kalau di Seiyo Sakato kan kentara karena itu series juga kan kita bisa Ya, lihat di dapurnya ada macam-macamnya sampai oh ini ternyata pakai ini ya gitu, yang kalau misalnya di Sunda kan ada yang nggak dipakai misalnya gitu. Nah di Rahasia Rasa kan itu Jawa tentu berbeda lagi. Yang di Rahasia Rasa ini aku sukanya karena lebih ke sisi psikologisnya, itu awareness orang untuk ke mental health itu dikemukakan banget dan itu emang bagus menurutku sih. Jadi nggak cuman ngomongin makanan tapi juga ngomongin kesehatan mental, itu yang paling penting gitu. iya. Terus Sayo Sakato bener sih karena mungkin itu series ya, jadi penonton punya banyak kesempatan melihat selain intrik persaingan antara istri tua dan istri muda ya. Iya benar. Yang ini saya waktu itu memang menarik karena
saya bilangnya ini malah potret poligami dalam balutan masakan Padang. Jadi Gina Esnur buatku sangat kreatif ketika poligami justru dilukiskan dengan banyak berderai air mata di beberapa film romansa kebanyakan. Gina ngebawanya ke kuliner. Bahkan kan endingnya menyiratkan ada istri ketiga. Iya, jangan-jangan. Nah, itu buatku jujur Sayo Sakato itu salah satu series Ya, awal-awal kebangkitan series di 2020-an kalau nggak salah yang memang ya lokal banget gitu dan saya suka sih permainan acting Nirina dan Cut Mini seimbang semua ya itu emang saya juga sepakat bahwa kuliner Indonesia itu di highlight dan betapa kayaknya gitu ya makanya kayaknya nggak ada lagi gitu presiden yang benar-benar kayak Soekarno out of the box gitu memikirkan bahwa kuliner itu bisa menjadi kekayaan Nusantara ya lewat mustika rasa kayak gitu. bisa Yang lain jadi ada yang diplomasi juga kan. alat diplomasi budaya. Selain itu mungkin tadi teh yang kopi nggak mau teh temparan. Akan dibahas. Angkringan gimana angkringan the series? Oh, limit ya. Ya itu mah kayak ngobrolin curhat sehari-hari para penongkrong warung tengah malam ya. Jadinya Ya, kayak menampung cerita orang-orang yang sering nangkring di warung gitu. ada yang menarik Eh, ya kira-kira. iya menarik banget itu si Angkringan The Series. Tapi nggak ada sequelnya nggak sih? Ada sequelnya nggak sih? Kayaknya belum deh. Keburu platformnya juga udah nggak fokus lagi ke series. Apa sih dulu emang satu lupa. Di Mola, Oh Ada iya kok di Mola. ada juga ada apa namanya? Netflix. Bukan itu ya. Sorry bukan gitu. Cuman emang Angkringan Series lebih kayak mirip Midnight Dinner nggak sih? Atau beda ya? Aku belum nonton sih kayaknya Midnight sih Dinner. secara konsep mungkin agak sedikit mirip. Tapi memang menurut aku ngebawa ke lokal aja sih karena angkringannya itu kan lokal ya di Indonesia tuh terutama di daerah Jawa mungkin angkringan tuh waktu saya pernah ke Solo ke Semarang juga angkringan banyak. Cuman memang menurutku angkringan yang aku temuin sehari-hari dengan angkringan di angkringan The Series itu angkringannya terlalu mewah karena dia Iya. di dalam ruko lah ya Iya di itu dalam ruangan gitu. lebih kayak Burjo sih jatuhnya. Ya Kalau yang jadi di series. tapi pernah sih aku nemu itu tapi enggak sih kayaknya. Jadi kayak kafe apa Burjo tuh apa ada gitu di dunia nyatanya atau gimana? Burjo tuh kayak bubur kacang ijo, warung bubur kacang ijo. Oh Kayak jadi warteg-warteg. kalau angkringan yang kayak gitu pernah nemuin nggak sih di dunia nyatanya benar-benar di Ada di dalam? Jogja ada. Di Oh Jogja ada ada. beberapa angkringan yang kayak gitu yang malah tempatnya lebih luas dan rame juga. Ada di Jogja beberapa, cuma ada juga yang emang gerobakan gitu, tapi emang lebih melokal yang gerobakan itu sih. Yang gerobakan. Tapi kalau Soalnya di harga, gerobakan warga sekitar juga banyak yang ngumpul gitu di situ kalau ya. tengah malam. Kalau harga juga lebih mahal nggak sih kalau yang itu atau gimana? Harga iya lebih mahal sih yang di tempat. Ya mungkin karena harga sewa juga sih ya. Ya. Ini kalau gini nih ya, kan angkringan itu kan identiknya dengan kita nongkrong di pinggir jalan gitu lah ya, atau di itu vibes-nya jadi beda nggak sih kalau angkringannya terasa mewah gitu, menurut Dwi gitu kira-kira. Kalau ngerasain di dunia Be- nyata gitu. beda banget kah? Nggak feel feel angkringan tanda kutipnya tuh nggak dapet kalau misalnya angkringan dalam ruko itu. Walaupun makanannya sama ya. Ya, Ataupun ada rasa yang lebih unggul dibandingin yang kita gerobakan, tapi tetap feel-nya agak beda sih. Emang lebih iya. enak angkringan tuh guyup di trotoar pinggir jalan, ngobrol gitu. Karena Kayak gitu memang sih. sebetulnya inti dari angkringan itu sebetulnya ngobrol kali ya, bukan makanannya gitu ya. Iya, heeh, Soalnya tuh. waktu saya ke Solo gitu, saya nyobain beberapa angkringan gitu. Ya memang sih belum apa-apa udah ditanya gitu kan, udah ngobrol gitu. Walaupun dengan bahasa mereka ya, itu yang saya seneng sih kalau di Solo atau di beberapa daerah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh di Makanya kan pabrik. porsi nasinya itu kan porsi nasi kecil kan yang sebut nasi kucing. Benar Itu kan gitu. buat cemilan aja, bukan porsi makan berat. Cuman memang saya kaget juga sih kalau di angkringan tuh ada kayak sate-sate khusus gitu-gitu tuh dijadiin cemilan ya. Kan biasanya kalau di kita penemunya di pecel lele atau di mana gitu ya. Mm-mm, Ini beneran dijadiin mm-mm, cemilan gitu. Terus orang, mm-mm, aku beneran loh kalau kayak makan ati ampla gitu aku nggak ini sih. Kalau mm-mm. setusuk itu gitu. Ini Terus kayak bisa cemilan dibakar tuh. lagi kan sate-sateannya. Gitu, iya. Menarik ya angkringan ini. Itu Kakak Arya kemana? Hilang? Ya kayaknya ke toilet dulu deh. Oke. Nah ini Oh, tadi angkringan.
Apa Iya, angkringan? sering nggak kan katanya pernah di Jogja atau sering ke Jogja. Seneng angkringan gimana sih menurut Arya yang angkringan ini? Ya aku cuma sekali sih nyobain makan yang angkringan. Ya memang tempatnya tuh memang enaknya tuh di pinggir-pinggir jalan kan. Tapi Ya. mungkin tergantung kotanya juga, Dwi. Ya, Soalnya waktu itu ada temanku bikin angkringan di Riau di pinggir jalan kan, biar keren, biar pas, otentik. Tapi ternyata karena di Riau tuh jalannya jalan lintas, tengah malam tuh yang lewat fuso-fuso semua jadi debu-debu. Jadi pindah angkringannya ke dalam salah ruko. konsepnya. Iya, Harusnya jalan di komplek rumah. iya Kalau makanya. mau di luar kota Enggak, Jogja. tapi memang benar sih kalau sesuai konsepnya kan ya. Jadi sama kayak di film kan, kayak kuliner-kuliner gitu kan yang sebenarnya yang jadi simbol kan bukan hanya makanannya, tapi penyajiannya, dengan siapa nanti makanan itu dimakan, kan itu nanti yang jadi apa namanya? Jadi berkesan di filmnya kan dalam sebuah film kuliner ataupun film foodies segala macam. Ya itulah Ya. mungkin. Terus juga melibatkan ini ya, melibatkan ada kalau waktu mungkin tadi TFI maksudnya mau bilang melibatkan kayak food reviewer gitu ya kan di filosofi kopi itu ada karakter Julie Estelle kan yang jadi penilainya gitu ya. Julie apa Luna sih aku lupa. Julie ya yang pertama tuh ya. Julie Estelle. Julie Estelle ya kan jadi ada melibatkan banyak entitas ya. Gak hanya tukang masak atau mencicipi gitu. Nah kayak di rahasia rasa kan malah lebih mind blowing lagi ternyata malah dikaitkan ke sejarah gitu ya. Ya walaupun secara pribadi saya nggak kaget karena saudaranya Hanung gitu. Tapi kalau TFI, Teratna atau Arya gimana sih melihat ketika rahasia rasa ini dikaitkannya ke sejarah dan sedikit dibumbui dengan action thriller? Ya langsung saja nggak apa-apa. Siapa weh? Masih suka kalau ada bumbu sejarahnya, jadi nggak melulu ngomongin makanan gitu. Meskipun sebetulnya kayaknya sih film-film Indonesia nggak terlalu banyak ya. Biasanya makanan itu dijadikan ini aja lah, sekilas aja gitu ya. Jadi properti doang, bahwa dia misalnya pergi ke kota mana, makanan khasnya apa, misalnya pergi ke Jogja makan gudeg yang gitu-gitu, nggak ada yang film yang betul-betul mengupas banget kan, kecuali beberapa film yang sudah disebutkan tadi gitu. Nah, kalau kali ini mungkin Hanung ingin membahas sesuatu yang berbeda. Sebetulnya kan kalau misalnya mau ngomongin mangutnya doang ya sesederhana seperti itu kan, meskipun prosesnya juga nggak sederhana, tapi itu akan lebih, justru sejarahnya itu malah bikin kuat cerita di filmnya itu gitu loh. Jadi kitanya juga oh iya ya, betul juga ini kan resep Nusantara warisan banget dan itu tuh ada dalam buku bla 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 gitu. Jadi pada akhirnya mengaitkan dengan sejarah yang itu pun akhirnya menurutku untuk orang-orang yang tadinya nggak suka sejarah, beberapa penonton yang mencari tahu itu Ya, penting. benar Jadi itu ada salah satu keberhasilan ya Teh ya. Salah satu keberhasilan salah satu keberhasilan film ini adalah membuat banyak orang mencari tahu apakah mustika rasa itu ada atau tidak. Berarti sudah ada awareness-nya dari sisi itu ya. ya, Menurut Kakak Evi gimana Kakak Evi? Pernah nyoba mangut nggak? Belum nyoba sih. Belum. Atau gimana nih? Yang menarik nggak selain dari kulinernya di film Rahasia Rasa ini? Mungkin dari action thrillernya atau Kalau lihat di film ini tuh kan diceritain tuh kan ketika mengumpulkan konsep tuh kan ada 17 apa sih? Tujuh yang saya tuh 17 orang ya. Terus yang 8 itu yang dari apa? Dari gengnya Soekarno gitu. Aku mikirnya dulu tuh di zaman Soekarno itu film yang punya kasta tertinggi itu makanan dari Belanda gitu kan kayak bitterballen lah atau apalah gitu kan itu yang aku seperti menghubungkannya ke kayak Hotel Savoy gitu kan jangan-jangan dulu juga di Savoy itu yang dihidangkan itu bukan hanya makanan Belanda mungkin juga gitu makanan Indonesia sempat dihidangkan tapi kan dia tuh lebih terdoktrin apa sih Belanda itu yang punya kasta tertinggi dan aku juga baru tahu ternyata di zaman Belanda itu apa namanya salah profesi chef itu udah ada di zaman itu dan chefnya chef yang lokal ya itu juga kayaknya film ini meluruskan sejarah juga ternyata kuliner Indonesia itu emang dari dulu itu udah punya apa namanya udah punya gengsi tersendiri gitu nggak bukan sekarang aja gitu. menarik ya. Jadi ya dari kuliner itu kita bisa banyak ngulik banget ya cerita-cerita tentang kehidupan gitu. Nah aku mau ke Arya atau Dwi ya. Itu kan tadi kita banyak bahas dari sisi Indonesia ya. Gimana sih perkembangan film-film kuliner di luar negeri mungkin entah itu Hollywood, India atau mungkin
Korea gitu. Arya dulu boleh. Kalau kuliner di luar sebenarnya sama sih, tapi kayak misalnya di film platform kan, Ya. mereka tuh lebih ngaitin makanan itu sebagai apa ya, kayak lambang kelas sosial gitu loh. Jadi kayak misalnya kan di film Ghibli juga misalnya kan anak orang-orang pedesaan makannya nanas segala macam kan itu yang disorot makanannya seperti apa. Ketika dia pindah ke kota yang agak bagusan makanannya nanti makanannya ala Eropa gitu loh. Jadi kalau film luar tuh lebih ke sana juga sama juga kalau film impor juga kadang film impor lagi film barat khususnya film barat film Hollywood kadang-kadang makanan tuh jadikan kayak simbol apa ya passion gitu loh. Jadi kayak kalau relationship udah hot banget, ntar dia makan bisa saling jatuh cinta gitu. Adegan-adegannya jadi romantis, dilambangkan jadi suatu hal romantis yang dilakukan oleh pasangan gitu. Adegan-adegan makanan atau adegan-adegan kuliner gitu. Sangat kreatif jadi ya, memang Iya, jadi banyak kan kreativitasnya kalau banyak kita banget gitu ya. tidak hanya terbatas pada keluarga kan, ke keharmonisan keluarga atau apa, mereka tuh bisa lebih lebih Iya menjauh lagi kayak kawannya maknanya gitu. kayak The Platform itu kan film Spanyol ya kalau nggak salah. Ya itu aku senang juga sih sama The Platform bagaimana benar-benar makanan itu jadi memotret kasta sosial masyarakat dan mungkin itu gambaran juga sebagian masyarakat di Spanyol kan. Jadi agak relatable dengan kondisi masyarakatnya gitu. Nah, kalau dari Cuma di lu Rahasia sendiri, Rasa juga kan ada satu adegan yang nunjukin orang tuh ya, rakus dengan makanan kan. Waktu dia ngeliatin Pak Broto makan, itu kan mereka makan rakus-rakus itu kan cuma dalam kepalanya Resa kan yang ngeliat mereka iya betul makannya betul. sampai buas kayak gitu kan, barbar gitu. Itu aku senang itu adegan-adegan awal banget kan. Iya, Yang dibuat random gitu. Itu aku seneng banget bagaimana memvisualisasikan gambaran kepalanya Reza gitu ya terhadap penonton. Makanya kalau maraton bareng dengan Cinta Tak Pernah Tepat Waktu itu memang sama persis sih. Jadi kedua karakternya laki-laki dan sebetulnya film ini lebih banyak menggambarkan suara-suara atau yang dilihat oleh tokoh utama kepada penonton. Jadi saya melihat bahwa memang maraton di dua film ini tuh Hanung pas gitu untuk bisa memvisualisasikan itu. Ya itu menarik sih, aku senang juga. Kalau Dwi di film luar negeri lain apa? Kayak misalkan aku kayak Korea ya, walaupun bukan film kuliner, tapi kayak Extreme Job kaget lah bisa apa? Ayam goreng bisa jadi lahan untuk pura-puranya detektif gitu ya. Atau Dwi punya favorit yang lain nggak? Emang sih kuliner ini kalau di beberapa film luar bisa jadi muncul bermacam-macam genrenya ya Kang ya. Ya. Kayak misalnya tadi Extreme Job kuliner ayam panggang Korea tapi emang genrenya action komedi. Kemudian ada juga Ratatouille animasi komedi juga. Oh seriusan Ya ada kan? animasi? Ratatouille kuliner kan? oh iya. Nggak tahu aku belum tahu. Ratatouille kuliner dan itu kartun tapi bisa menggoda gitu kan ya. Betul, animasinya Not tuh ah. chef kiss dah pokoknya. Terus ada The Menu juga yang genrenya thriller itu ya. The Menu yang Iya, thriller kemarin. Hanya Taylor Joy itu. Sebetulnya jadi black comedy juga sih area ya menurut Iya. dia. Ah. Iya, tapi di balik genre itu tetap aja ketiga film yang tadi disebutkan itu ada pesan kehidupan juga. Jadi kuliner itu bisa bagai jembatan kita menceritakan kehidupan sih. Ini mah harus diaplaus kalau gitu. Tapi aku beneran sih The Menu itu sebenarnya pertama kali aku nonton, aku nggak suka, aku apa namanya tuh cut dulu ya. Karena memang saya nggak terlalu suka yang based on dialog banget gitu. Tapi ternyata emang bikin saya penasaran sebetulnya gitu. Akhirnya saya tonton lah sampai habis di percobaan yang kedua. Oh gila ya, sesederhana burger doang. Ternyata, dan ini tuh dijelasin lah kalau film Rahasia Rasa kan nyebut keilmuannya apa gastronomi ya. Ilmu yang mempelajari tata cara pengolahan penyajian masakan. Nah itu aku tuh berharap ketika action thriller yang dibuat Hanung Rahasia Rasa itu tuh bisa seperti The Menu menurut aku sebetulnya. Karena pas aku nonton The Menu tuh sesederhana powerful dialog hanya dari burger gitu ya. Itu bisa benar-benar jadi suguhan yang benar-benar banyak di situ yang disentil dari kritik sosial. Cuman kan
mungkin inilah perbedaannya antara Saudara The Menu yang mungkin lebih ke dalam tokoh yang dialami. Kalau yang Rahasia Rasa tuh versi apa cek so nama jedak-jeduknya gitu ya. Jadi dar-der-dornya mungkin kita paham lah penonton Indonesia tuh kalau disuruh mikir mah harada mungkin gak terlalu ini ya, harus dar-der-dor gitu. Jadi makanya langsung di 30 menit terakhir tuh Rahasia Rasa tuh benar-benar kayak kayak nggak ada jeda untuk kita langsung dar-der-dor jedar-jeder gitu. Kayak siapa anaknya si Pak Slamet datang, tiba-tiba Pak Slametnya udah ada, langsung masuk ke pintu rahasia, itu nggak ada yang langsung jedar-jedor aja gitu. Yang lain ada lagi yang mau tambahin tentang kuliner? Aku mau nanya dong. Boleh. Kok nanya? Nambahin aja dong. Nambah mah buat kalau makan nambah. Kalau ngobrol nih nanya. Oh iya. Iya. Ini ya kan kalau nonton kuliner itu kan kadang kita kebawa, aduh jadi pengen makan juga, lagi lapar juga gitu. Kalau kalian nonton film yang ada makanannya, itu ngilernya karena makanannya atau karena orang gimana cara mereka makannya gitu? Karena makanannya. Aku kan dari visual makanannya sih. Bukan dari visualnya ya. Kayak misalnya ada yang Makan nyendok terus kuah, terus kuahnya tuh kental, aduh, jadi pengen makan itu gitu. Oh, cara filmnya nampilin makanannya berarti memang ya. Iya. Heeh. itu bisa sih. Kalau TV, Ya sama ketika kamera menyorot detail-detail makanannya itu yang ketika misalkan nampilin keju yang meleleh itu yang bikin ngiler nih. Kayak waktu nonton ini aja yang kemarin itu kan Rahasia Rasa, aku sampai bikin status kan, aduh jadi pengen nyobain mangut gitu. Tapi ya belum kesampaian sih. Sampai ke rumah keburu kenyang gitu kan, belum sempat mencicipi makanan itu. Karena kan Cuma di Bandung ada teh. semua ada sih depan rumah tuh ada tukang nasgor orang Jawa, dia itu juga menjual apa namanya menjual anggur, cuman dia itu kadang dijualan kadang nggak, jadi nggak tiap hari dia mangkal gitu. Jadi itu dia favorit di komplek itu kalau masih goreng udahlah sama si mas itu gitu, udah kayak gitu. rumah saja. Gak tahu ya, aku kalau dari sisi gambar mungkin mempengaruhi ya. Tapi kayak lebih ke ada interaksi aja sih. Maksudnya interaksi itu kayak contoh, kayak misalkan nih, kayak aktingnya Slamet meyakinkan pas nyium bau mangutnya gitu ya. Even mangutnya tidak terlihat sih, saya lebih tertarik kalau lebih terpengaruh gitu dibanding kayak scene yang katukat tanpa penjelasan gitu kan. Di film ini kan banyak yang shot dekat, close up, terus slow motion editingnya ya. Aku nggak tahu lah itu kayak teknis apa. Itu buatku sih karena aku nggak paham, nggak tahu itu bumbu apa yang dipakai, jadi nggak connect aja gitu. Kalau untuk membangkitkan gairah kulinernya gitu. Tapi kalau misalnya kayak pas Slamet datang ke restoran itu, ke rumah makan itu, terus dia dengan acting meyakinkan, jadi bisa jadi sih kalau buat aku aktor yang hebat pun mempengaruhi kalau aku gitu. Jadi nggak Sama sih. hanya makanan yang ditampilkan gitu. Sama sih kayak kalau aku kan dulu tuh setiap kali nonton Sidul, setiap kali si Mandra makan, itu bawaannya pengen makan juga gitu. Nah, Padahal gitulah. padahal dimakannya kan cuma tempe-tempe doang kan, kalau si Mandra mah tempe jengkol doang. Cara dia makan ya. Dia ngeliatin, ya itulah Kayak acting. lahap banget gitu, enak banget gitu Dia ya kan. nasinya tuh kayak pulen panas banget gitu loh. Aduh, gila si Mandra. Nasi maknya. Iya, jadi pas Slamet nyium mangut itu saya mulai baru tergoda, even mangutnya nggak kelihatan gitu maksudnya. Sementara pas di awal-awal masak itu kan rangkaian gambarnya bagus semua. Cuman kan di shotnya tuh close up, terus editingnya slow motion, tapi hampir tidak ada narasi gitu. Jadi bumbu apa yang dipakai, apa tuh. Nggak Jadi terlihat. kurang ini aja sih. Ya, tapi kalau pas actingnya pas Slamet tuh ya aku senang jadi tertarik kayak gitu. Ayo ada lagi pertanyaan katanya kata Arya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan deh dari siapapun. Udah Sambil- aku punya TV dah. TV itu Nunggu kucingnya mau sedang dimakan. Dipamerin kucingnya kira mau dimakan. Kucing aku kalau aku lagi duduk di meja sini dia pasti suka ikutan vlog nggak di paha atau naik ke meja. Oh, nggak bercanda doang. Lanjut. Ada lagi Teratna, Dwi atau Tevi? Aku sih mau cerita dikit sih, film barat yang aku tonton itu Chef tahun 2014, sudah lama. Jadi itu kalau filmnya nggak terkenal tapi mungkin tokohnya mungkin ada yang inget ya yang jadi Happy Hogan di Avenger. Jadi di Dia kan sini koki bangkrut kan iya, tuh. di Chef itu kan dia food truck gitu ya keliling Amerika ya. Dia tuh menyajikan makanan Meksiko dan si chef ini aduh siapa aku lupa namanya. Jadi dia itu mulai terkenal ketika dia itu berkonflik di sosial media gitu. Dia jago masak tapi dia nggak jago menata emosinya.
gitu. Dan yang bikin dia sadar untuk lebih lebih slow, lebih kalem itu justru sama anaknya gitu. Itu lewat perjalanan-perjalanan ketika mencari bahan untuk masak. Suka banget sih itu ceritanya. Jadi itu kalau mau nonton dulu aku namanya di Catch Play. Itu termasuk paket Siap, film yang free ya. Ah, di notes ya. Jadi banyak banget ya film-film kuliner yang bisa kita tonton untuk benar-benar apa ngasih insight kehidupan. Ratna, Ada lagi film ini The Hunger masih ada kayaknya di Netflix. Ada Meskipun Thailand ya. masih Thailand itu kan meskipun wow, itu kayaknya dikonflik kan, dikonflik si orangnya bagaimana ingin menjadi chef profesional kan. Tapi itu tentara gitu sih makanannya tuh kayaknya menyenangkan melihat dia memasak mie goreng gitu doang gitu. Tapi ketika dan itu jadi kontras banget membandingkan ketika dia memasak di kedainya gitu kan yang di si wajannya tuh wajan yang udah lama banget hitam-hitam terus ke dapur yang udah chef serius gitu kan itu asik sih membandingkan itu bagaimana tetap membuat makanannya itu juga menggairahkan gitu ketika kita nonton itu gitu asik. The Hunger dari Thailand ya. Ya. Baik, kita notes lagi. Silakan langsung saja yang mau ngobrol-ngobrol lagi ada lagi. Bang Dewi, Arya, kita ngomongin Aku apa aja tuh kuliner. berharapnya ya ada ini kan rata-rata dari berapa kali nonton nggak tahu kalau aku luput dari berapa kali nonton rata-rata yang dijadikan entah itu latar belakang properti atau dibahas seperti ini pasti makanannya itu makanan Jawa sama makanan Minang ya kan. Nggak ada misalnya yang sengaja di film itu makanan timur Indonesia gitu. Padahal kan makanan Indonesia tuh banyak banget. Kenapa ya nggak kepikir gitu? Apa belum? Mungkin belum. Aku sih Bikin berharap teh makanan Sunda. ya kalau makanan Sunda kan jelas banyak gitu. Maksudku yang dari timur Indonesia, misalnya dari NTT ke apa dari kayak apa dari papeda gitu ya. Ya, Alun-alun lidahnya sih, tapi Kalimantan ya alun-alun lidahnya. Singkawang. iya Iya benar. mungkin yang benar-benar langsung dikupas ya teh ya, bukan kayak tadi Teh Ratna bilang kayak kita ke NTT cuma di oh iya nih ada ini udah gitu ya, bukan bukan yang cuman gitu kan dijadiin film menarik. oleh-oleh gitu ya. Iya gitu. Iya, belum ada sih kalau timur. Memang Yang ada kemarin sih yang kemarin cuma sekali tayang tuh apa itu yang Makassar itu? Apa ya? soto Soto pesel versus konro. konro ya. Itu apa makanannya? Timur atau Belum Soto. nonton sih, tapi bisa jadi kemungkinan besar. Tapi kalau dari judulnya sih coto Masih konro, contoh. makanan Kondo Makassar satu lagi ya? Oh, Kondo Jawa juga ya? Menarik di Konro Makassar. ini. Oh, Makassar. Makassar sih. Contoh Makassar konro. kan? Kalau di mirip-mirip rawon kalau di Jawa Oh. gitu Nah, ini hitam-hitam. aku bicara rawon, jadi aku senang nih ada rawon apa tuh di Surabaya itu aku nyobain rawon kalkulator. Oh ya, yang digebrak itu ya. Ini Rawon kalkulator. nggak ngomong teriak-teriak. Sekian. Iya, aku nanya kalkulatornya di mana, saya bilang gitu. Oh ternyata ada cara ngitungnya. Ada aja orang ini ya gitu. Nah ini nih coba ya perbincangannya jadi menarik. Kan tadi Teratna bilang pengen banyak kuliner ya. Kira-kira sebetulnya apa sih yang kuliner favorit dari teman-teman semua yang mungkin belum semua orang tahu lah ya, bisa dibilang non populer, mau itu kuliner daerah sendiri maupun kuliner daerah lain yang pengen diangkat ke film. Andainya teman-teman jadi penulis atau saudara atau produser, mau dari siapa dulu nih? Kuliner apa yang pengen diangkat banget? Kan kayak masakan Padang ya orang udah banyak yang tahu. Apa tadi soto-sotoan pasti udah tahu lah, apalagi bakso orang udah banyak yang tahu. Apa kira-kira? Dari yang mana dulu sekarang? Dari yang tua dulu. Di NT Lombok NTT ya? Lombok NTB. Ya, ada itu loh. Sate rembige merah itu. Oh, Oh, itu sate merah teh. Iya merah. Jadi satenya tuh merah. Merahnya tuh dari cabe. Jadi aku kan sempat pikir ini jangan-jangan daging kerbau yang gimana gitu. Nah itu menarik sih menurutku. Nggak kayaknya belum pernah ada di film yang itu tuh sate rembige dari makanan di Lombok tuh waktu aku ke Lombok itu enak. Aneh-aneh sih. Kalau daerah Jawa ya pasti mirip-mirip biasanya gitu. Ini aku sih berharap makanya daerah timur Indonesia tuh kayaknya seru gitu makanannya. untuk Semoga ada explore yang ya. semoga ada yang bisa membuat film tentang itu gitu. Arya dari bagian barat Sumatera. Kalau ini pada tahu nggak
Lamang Enggak. Tapai. Tahu. Tahu. Tahu Lamang Tapa yang di itu kan pakai bambu ya? Itu belum ada filmnya nggak sih? Kalau Belum lemangnya sih. mah aku tahu lemangnya, tapi tadi apa kata Arya lemang apa? Lemang Lemang Tapai. Tapai. Itu biasanya Lemang pas Tapai. Idul Fitri keluarnya makanannya. Beda Dimakannya nggak pas dengan Idul Fitri. lemang pada umumnya? Dia ada tapenya. Tapai itu kan tape. Oh, Terus ada ketan hitam gitu. Jadi kayak fermentasi gitu loh. Gimana sih rasanya tuh kayak alkohol gitu makanannya tuh. Dan itu biasanya disantapnya pas Idul Fitri, pas Lebaran. Lemang Tapai. tadi ada persatuan lemang tapai, catat ya para produser yang nonton. Tuh kan enak tuh buat film Lebaran. Pas banget. Ide buat film Lebaran, bener. Kang Dwi, Ya, ya apa kuliner yang pengen diangkat? apa ya? Paling ini sih, entah kenapa kupat tahu di beberapa daerah itu kan beda-beda bumbunya ya. Ya, Kupat tahu. Pada larang, kupat tahu petis, kupat tahu Singaparna. Magelang, terus ada tahu kupat juga kan. Iya. Terus ada di Semarang tuh apa yang ada togenya banyak itu. Itu juga kan kayak mirip-mirip gitu juga kan. Mungkin itu sih bisa dieksplorasi dari bumbunya sih, bumbunya gitu Dibikin jadi film kayak mafia, wi. Bikin jadi Iya. film mafia. Jadi kupat Jadi- tahu ini, mafia kupat tahu ini gitu. Jadi mereka kayak klaim gitu kan. Aku malah jadi keingetan nih bicara kupat tahu, bener loh itu hal sederhana ya. Aku kan paling seneng tuh kupat tahu Singaparna ya, pas ke Tasikmalaya ya. Terus ternyata pas aku ke Cianjur ada yang juga yang jual kupat tahu Singaparna. Tapi rasanya tuh ada khasnya. Kenapa? Karena pakai tauco di Cianjurnya, dikombain gitu. Jadi ternyata oh iya ya, Singaparna dikombain dengan tauco khas Cianjur bisa jadi suguhan menjadi khasnya Cianjur gitu. Jadi emang keren lah. Ternyata Indonesia tuh dari kota kita dekat aja banyak gitu ya. Aku seneng Betul. tuh bener tuh kupat tahu tuh aku ke Singaparna sampai nyari. Ternyata pas di Cianjur ada kupat tahu Singaparna, bumbunya nggak berubah tapi pakai modifikasi tauco dan enak juga beneran. Kakak Epi, Nggak, tadi sih ngomong TV ya. nggak langsung aja lanjut nggak apa-apa. Dua aja dulu, dua aja Nggak sih, dulu ngomong. tadi kan Arya kan ngomongin fermentasi, makan-makan fermentasi di Indonesia juga kayaknya seru juga kalau misalnya buat difilmin gitu. Tadi saya peyem, tape, terus apa lagi ya Enak ya. yang difermentasi. Tauco juga difermentasi kan, kalau nggak salah. Iya. Iya, kedelai-kedelayan ya, kedelai. Kedelai, Kedelai. mangga Tevi. Apa ya kalau makanan tuh yang itu yang bisa diangkat itu? Kayaknya sih kalau Semua makanan diangkat ya, kalau mau dimakan diangkat. Oh, udah masak kan diangkat, kalau nggak Iya, gosong. diangkat lah, kalau nggak iya gosong. tahu. Kalian Oh, nih. jemuran diangkat kering. Yang bedanya gitu. Ini hujan loh. Kok hujan sih saya mah bilang enggak, Hujan tahu, hujan dari Aku dari tadi hujannya. Heeh, apa mendung terus. Apa ya? Aku tuh kepikirannya sih mungkin kalau makanan timur itu kan terutama dari Makassar itu kan sebenarnya kalau dari filmnya dia udah biasa ya filmnya tayang, tapi kalau kuliner dari Makassar itu apa sih? Aku tuh Palu basah. apa itu kalau bahasa? Bahasa. Bukan sih, bukan dari Makassar. Jadi aku tuh sempat ikut acara dulu tuh ada kuliner bang, udah lama banget waktu itu ya ada yang datang tuh dari siapa sih Ari Parikesit ya yang ini Pak, yang apa pakar kuliner. Jadi itu dia lagi nyeritain makanan di Papua. Jadi ketika untuk diolahnya itu si makanan daging itu dagingnya itu di cara diolahnya itu dikubur dulu kalau nggak salah ditutup sama daun pisang aku lupa namanya dan itu caranya unik banget sih waktu dia yang jelasin itu kayaknya dari Papua itu kalau apa namanya diangkat jadi sebuah tema film tuh menarik karena kan kalau dari timur tuh kan kita taunya Makassar Makassar terus kan ini kalau dari Papua itu waktu dia ngebahas ini menarik apa namanya ya nanti ada aku apa kalau udah nemu namanya itu cerita di grup ya itunya namanya itu menarik banget jadi itu ditanam dulu pakai pisang ditutup di berapa hari gitu nanti dibuka lagi baru diolah gitu Apa namanya teh tadi? Lupa ya? aku lupa banget tapi pernah dibahas sama Ari Parikesit aku pernah nulis di blog sih cuman aku ini belum sempat ngebuka lagi Dari timur itu ya. Papua ya dari Papua itu Ari Parikesit yang cerita Nanti bisa dicari ya sama teman-teman yang nonton. Yang ditanam tuh Kira-kira. daging deh.
Iya, jadi dia sama dia ditimbun sama ini sama apa sama daun pisang dan itu si dagingnya nanti diempuk katanya itu kalau udah di itu kalau udah beres di apa setelah disajikan diolah itu jadi empuk kan kalau empuk itu apa sih namanya digodok Pada dulu atau di apa namanya ungkap-ungkap. itu diungkap. Nah itu dia caranya unik, itu caranya alami banget. Aku tadi mikirnya Beckham. Lupa aduh apa ya? Sakit kali ahli kamu. Ungkap. Aduh. Tadi deh. Baiklah, banyak sekali ya perbincangan kita tentang kuliner. Banyak banget ternyata yang belum kita kenal. Mungkin kalau dibandingkan 1.600 resep, kita tadi paling nyebut sampai 10 juga enggak ya. Jadi banyak banget yang perlu kita eksplorasi. Sebelum kita tutup room ini, mungkin ada pesan-pesan terakhir. Menyambut bulan puasa, kira-kira hidangan apa yang paling pas untuk disantap buka dan sahur masing-masing deh. Dari yang pertama join dulu, dari Arya. Apa sih? Apa? Hah? Kan bentar lagi kan mau puasa, kira-kira apa yang perlu disajikan saat buka atau enggak saat sahur gitu? Terus sajikan makanan supaya nggak kelaparan gitu kan, biar nggak lemas. Kalau makan sahur tuh makanlah yang benar. Jadi Makanannya, lu jangan bapak-bapak. makanannya apa gitu yang kira-kira pas gitu disantap gitu. Ya makanannya kalau sahur tuh jangan yang berat-berat banget gitu. Kalau bisa ya kaya akan sayur. Sop tadi tuh, sopnya Teh Ratna minta aja tuh enak tuh kayaknya. Asik. Buat sahur. Udah, aku udah bikin sup. Tapi aku pernah loh setahun sebulan puasa sahurnya tuh cuma kentang rebus sama sayur-sayur bayam Diet doang. tuh. Kan. Iya waktu diet. Wow. Sekarang enggak. Ya sekarang kagak. Ya itulah, makan sahurnya jangan yang terlalu berat lah, itu aja pokoknya. Yang lain ada rekomen sebelum kita tutup roomnya? Pokoknya harus ada buah-buahan. Oh Itu iya. penting. Penting banget buah-buahan. Jangan skip buah-buahan dan sayuran. Mana yang pernah makan nanas pakai rendang nggak? Enggak sih. Pernah, tapi nanasnya Enak, dikit. Ih, Enak. itu makan Riau ya? Aku Temen suka favorit itu. itu. Iya, Apa, Teh? pernah disuruh gitu. Enak ya, itu orang makan nasi Riau ya? Iya Aku sih, waktu kering. banyak olahan nanas. Iya banyak Temanku olahan pernah nanas itu. cerita tuh dia orang Riau, enak tahu katanya nanas di itu di sayur kayak gitu. Aku sama dia sampai Enak. berantem. Iya, apa enaknya? Iya enak tahu kata dia tuh. Kalian yang aneh gini 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 gitu. Seger. Itu Segar, waktu aku enak. kering itu makan itu. Pas disuguhin sama orang Riaunya di Riau, enak banget. Itu dilapar. Nanas. Nanas dikasih Emang bumbu mirip rendang ya. gitu maksudnya. Ya rendang Rendang. campur. Oh. Enak. Makanan khas mana tuh? Riau. Riau. Oh, Sama itu di Riau juga ada sambal dari durian, dari durian. Oh iya, Durian tempoyak. asam. Tempoyak. Iya, tapi aku tempoyak kayaknya pernah nyoba kalau tempoyak. tempoyak durian Tempoyak sih sambal. kayaknya aku pernah dengar barusan. Aku pernah dengar dan lihat tapi tidak makan karena konsepnya sambal. Unik, Aku nggak suka unik sambal ya. ternyata. Bermasalah dengan sambal. Next. Yang lain gimana? Ada sebelum kita tutup? Preferensi Ada apa? sih ya. Kalau sahur itu kalau aku sih preferensinya jangan yang terlalu berat-berat gitu. Aku malah pernah kalau bulan puasa itu menyiapkan cuman korma doang gitu. Jadi kalau nggak keburu apa namanya sahur karena mepet ke azan, cukup makan korma itu sebenarnya sih cuman lebih ke sugesti ya. Jadi biar nggak terasa berat gitu. Karena kalaupun kita makan apa niatnya nggak kuat jam 8 nanti udah kerasa gitu itunya lemesnya. Terutama kalau misalkan kalau perempuan itu kan puasa kodo ya teh ya. Jadi kalau misalkan niatnya nggak kuat, biasanya siangnya lebih lemes. Tapi kalau niatnya kuat banget buat puasa, ya jangan terus sih. Yang penting sih buat sahur itu minimal ada yang masuk dan itu juga kan jadi pahala ya. Gitu. Iya. Meskipun cuma air minum doang. Baiklah teman-teman, segala tips and trik yang bagus ya untuk berbuka puasa dan sahur. Tapi saya yakin tips itu akan buyar ketika berbuka menemukan Oh iya, kalau gorengan. gorengan yang Iya wajib. betul. Makanya buka tuh nggak usah pakai Gorengan yang wajib. Gorengan itu Saya pasti yakin sekali segala Karena tips kurma itu apapun, sunnah. tips segala buat tips berbuka cuma apapun ingatlah dompet gitu doang. ya, Aku tahun yang lalu, diungkapkan ketika 2 nemu bulan gorengan saya pertama yakin buyar. diet berhasil nggak makan gorengan. Pas di Wih, bulan Ramadan
makan gorengan lagi. Karena Kacau. honestly ya, ini jujur menurutku ya, tiap hari tukang gorengan lewat ya. Tapi kok di Ramadan tuh kenapa kerasa enak gitu tuh gorengan gitu. Padahal gorengan yang sama gitu. Gak tahu ya. Itu mah sugesti lah mungkin Hal itu itu ya. sebetulnya nggak sehat gitu ya, udah perut Nah, kosong gitu makan gorengan. Tapi heeh. enak, gimana dong? Nah, betul. Jadi itu masa terindah teh. selamat berburu gorengan esok hari ya teman-teman. Saya dulu buat teman-teman yang nonton. Kita Halo. sudahi live kita sampai di sini. Terima kasih Kang Arya, Teh Evi, Kang Dwi, Teh Ratna Ayu. Sampai jumpa lagi di kesempatan Selamat selanjutnya. puasa. Marhaban ya Ramadan semuanya. Oh, Ya, selamat pose puasa. pose Ramadan, pose ucapan selamat. Wah, Ya, aku nggak difoto dulu dong. bayangkan saja. Ya, Bayangkan saja, Teh Evi pose ya. Marhaban ya Ramadan ya buat seluruh sahabat Forum Film Bandung yang merayakan. Saya mewakili semuanya, Raja Lubis undur pamit dulu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah. Ting 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 ting. Lagu